Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warja Cipura dari jurusan Teknik Informatika semester 7 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa soal UTS dari mata kuliah Keamanan Sistem yang diberikan oleh Bapak Adang Eskom MSc. Yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang kriptografi, enkripsi, dan ciphertext. Yang pertama tentang kriptografi. Kriptografi yaitu suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli yang diajak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Tujuannya tentu adalah melakukan berbagai upaya komunikasi antar individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak diinginkan. Yang kedua, enkripsi. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Tentunya banyak manfaat yang bisa didapatkan dari enkripsi ini. Yang pertama yaitu kerahasiaan suatu informasi terjamin. Yang kedua, menyediakan authentication dan perlindungan integritas pada algoritma. Yang terakhir, menanggulangi penyadapan telepon dan email. Selanjutnya yaitu ciphertext. Ciphertext merupakan teks informasi yang telah diubah penulisannya menjadi kode rahasia sehingga tidak ada orang yang mampu menggunakannya kecuali dia mempunyai kata kunci untuk membukanya. Ada beberapa teknik dasar dalam membuat ciphertext. Yang pertama yaitu substitusi, yang kedua transposisi, yang ketiga Fernand Cipher, yang terakhir Bokeh Cipher. Soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang metode-metode di bawah ini. Yang pertama, tabel substitusi. Yang kedua, Caesar Cipher. Dan yang terakhir, blocking. Tabel substitusi adalah jenis metode enkripsi di mana setiap satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Metode penyandian substitusi telah dipakai dari zaman dulu hingga kini. Langkah pertama adalah membuat suatu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat suka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan deskripsi. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan ciphertextnya oleh orang yang tidak berhak. Dan selanjutnya itu Caesar Cipher. Caesar Cipher ialah salah satu teknik enkripsi yang paling sederhana dan paling dikenal. Pun adalah algoritma yang digunakan oleh sistem kriptografi simetri dan digunakan jauh sebelum sistem kriptografi public key yang ditemukan yang ada, dan beberapa bentuk algoritma klasik dianggap optimal karena mudah dipecahkan. Dan yang terakhir, metode blocking. Metode blocking ialah penempatan jumlah record pada suatu blok. Blok adalah unit data yang ditransfer. Blok berukuran tetap berisi sekumpulan karakter yang pindah dari penyimpanan ke memori atau sebaliknya. Ada 3 metode blocking, yaitu 1. Fixed blocking. Jumlah record pada suatu blok sama dengan jumlah record pada blok lainnya. Yang kedua yaitu variable length spanned blocking, yaitu blok berisi record yang panjangnya tidak tetap. Jika satu blok tidak bisa muat di satu blok, maka akan disimpan di blok lainnya. Dan yang terakhir yaitu variable length unspanned blocking, yaitu blok berisi record dengan panjang yang tidak tetap, sehingga record harus dimuat di satu blok. Mungkin yang terakhir dari soal UTS ini yaitu silakan Anda cari ciphertext dari kalimat di bawah ini dengan metode substitusi Caesar,
reverse, dan blocking. Yang pertama yaitu dari kalimat komunitas Vespa. Dari metode substitusi yaitu 62 YCD PP 7BF spasi 8Q VXB. Dari Caesar Chipper yaitu NR PX IL WDV spasi YH VSD. Dan dari blocking yaitu KAA spasi OS spasi M spasi UF UV spasi NE spasi IS spasi TP. Dan yang kalimat yang kedua yaitu sebentar lagi mau switching. Dari substitusinya yaitu VQFQ D7BM spasi HBAP spasi YBC spasi VGMP XVP. Dari Caesar Chippernya yaitu VHE HQWDU spasi ODJL spasi PDX spasi FNU LSPL. Dan yang terakhir dari metode blocking yaitu SRMI EAP BLUS spasi EAI spasi NGS spasi TIK spasi AR. Sekian dari saya. Mungkin jika ada salah atau kurang dari pemahaman yang saya berikan, dimaafkan karena saya juga baru belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.